Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat terkait persilangan dihibrid. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sebelum ke persilangan dihibrid, antum harus tahu apa sih pewarisan sifat itu? Pewarisan sifat adalah penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Orang tua atau induk akan mewariskan sifat-sifat makhluk hidup kepada keturunannya. Seperti sifat penampilannya. Contohnya tinggi badan, apakah dia tinggi atau pendek. Dan bentuk wajah, seperti halnya apakah dia memiliki mata yang bulat atau sipit. Ada beberapa istilah yang sering muncul dalam pewarisan sifat. Ada namanya parental. Parental itu adalah induk. Terus ada filial, biasanya disimbolkan dengan huruf F. Artinya adalah keturunan. Kalau simbolnya F1 itu artinya keturunan pertama. Dan jika simbolnya F2 itu artinya keturunan kedua. Seperti halnya manusia, gen itu harus berpasangan. Nah, istilahnya adalah alel. Alel itu adalah pasangan gen. Contohnya A besar dipasangkan dengan A besar dipasangkan dengan A kecil dipasangkan dengan A kecil. Selain itu, ada perbedaan antara apa sih homozigot, apa sih heterozigot, dan juga perbedaan antara genotip sama fenotip. Nah, kalau genotip itu sifat pembawa keturunan yang berupa susunan gen. Contohnya M besar sama M kecil. Jadi genotip itu istilahnya kalau dalam matematika itu variabelnya. Sedangkan fenotip itu adalah sifat pembawa keturunan yang dapat diamati. Contohnya tinggi badannya, bentuk wajahnya, dan lain sebagainya. Sekarang perbedaan antara homozigot dan heterozigot. Homozigot itu adalah individu yang memiliki alel atau pasangan yang sama. Jadi kalau dalam bahasa sosial itu harus sederajat. Orang kaya harus sama orang kaya, orang miskin harus sama orang miskin. Jadi contohnya kayak A besar harus sama A besar, A kecil harus sama A kecil. Itu namanya homozigot. Sedangkan heterozigot adalah individu yang memiliki pasangan yang berbeda. Contohnya A besar sama A kecil. Itu namanya heterozigot. Dalam pewarisan sifat itu ada 3 persilangan. Ada namanya persilangan monohibrid, persilangan dihibrid, dan juga ada persilangan intermediate. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Contohnya adalah tanaman berbiji bulat disilangkan dengan tanaman berbiji keriput. Jadi hanya satu sifat beda saja, yaitu bijinya, apakah dia bulat atau keriput. Persilangan dihibrid adalah persilangan dengan 2 sifat beda. Contohnya adalah tanaman berbiji bulat dan berbunga ungu disilangkan dengan tanaman berbiji keriput dan berbunga putih. Jadi ada 2 sifat di situ, sifat bijinya dan juga sifat bunganya. Pada video ini kita akan membahas contoh persilangan dihibrid. Petani menyilangkan bunga mawar berkuntum besar tidak beraroma dengan bunga mawar berkuntum kecil dan beraroma. Pertanyaannya adalah bagaimana hasil keturunan pertama dan keturunan kedua jika keturunan pertama disilangkan dengan sejenisnya. Tipsnya adalah antum tentukan dahulu parentalnya dan gamet. Parentalnya adalah B besar W kecil disilangkan dengan B kecil W besar W besar. B besar W kecil itu menunjukkan sifat bunga berkuntum besar dan tidak beraroma. Sedangkan B kecil W besar
besar itu menunjukkan bunga berkuntum kecil dan beraroma. Langkah selanjutnya adalah tentukan gametnya. B besar, W kecil itu gametnya adalah B besar, W kecil. Kenapa B besar, W kecil? Dilihat saja, di situ hurufnya ada berapa? Ada berapa tipe? Ada 2 tipe, yaitu B besar sama W kecil. Nah, induk sebelahnya gametnya itu adalah B kecil, W besar. Maka keturunan pertamanya adalah B besar, B kecil, W besar, W kecil, yang artinya memiliki sifat besar dan beraroma. Nah, bagaimana sih cara menulis alel yang benar? Caranya adalah ketika ada huruf kapital, antum tuliskan dulu yang huruf kapital, jangan yang kecil dulu. Jadi huruf kapital dulu, baru huruf kecilnya. Dan yang kedua adalah tulislah huruf yang samanya dulu. Misalkan ada huruf A besar sama A kecil, maka yang ditulis huruf A-nya dulu. A besarnya dulu, baru A kecilnya. Baru huruf yang kedua, misalkan B, maka yang diutamakan yang kapitalnya dulu. Oke? Sekarang kita menentukan sifat fenotipnya. Sifatnya adalah tanaman tersebut memiliki kuntum besar dan beraroma. Kenapa seperti itu? Kita lihat gennya. Gennya itu kan B besar sama B kecil. B besar itu kan menunjukkan kuntumnya besar. B kecil itu menunjukkan memiliki kuntum yang kecil. Karena B besar itu lebih unggul, maka sifat yang paling unggul itu adalah berkuntum besar. Seperti halnya W kecil itu kan menunjukkan tanaman tersebut tidak beraroma. Sedangkan W besar itu menunjukkan bahwa tanaman tersebut beraroma. Karena W besar itu lebih unggul, maka sifat yang paling unggul adalah sifat yang dari W, yaitu beraroma. Jadi fenotipnya adalah tanaman berbunga besar, tanaman berkuntum besar dan beraroma. Tipsnya untuk menentukan fenotip adalah lihat gennya. Ketika gennya itu bertemu dengan huruf kecil, maka sifatnya cari yang paling unggul atau sifat yang dimiliki oleh huruf kapital. Selanjutnya kita mencari hasil keturunan kedua. Jika keturunan pertama disilangkan dengan keturunan yang sama, bagaimana keturunan keduanya? Langkahnya sama seperti mencari keturunan yang pertama, yaitu tentukan induknya, setelah itu tentukan gametnya. Induk pada keturunan kedua itu adalah B besar, B kecil, W besar, W kecil. Disilangkan dengan sesamanya, maka B besar, B kecil, W besar, W kecil. Langkah selanjutnya kita menentukan gametnya. Antum perhatikan di sana ada 4 jenis huruf, yaitu B besar, B kecil, W besar, dan W kecil. Maka jenis gametnya itu ada 4 ya. Yang pertama B besar. B besar kita pasangkan dengan W besar. Terus B besar juga kita pasangkan dengan W kecil. Terus yang belum apa? Sebelahnya B besar apa? Ada B kecil. B kecil kita silangkan dulu yang dengan W besar. Terus B kecil dengan W kecil. Jadi tipsnya adalah antum lihat dulu aja huruf yang pertamanya. Huruf pertama itu kan B. Dan huruf yang kedua itu kan W. Jika antum sudah melihat jenis hurufnya, selanjutnya antum cari tahu apakah ada huruf kapital atau huruf kecil. Gampang kan menentukan gamet pada persilangan dihibrid? Sekarang kita buat tabel untuk menentukan keturunan kedua pada tanaman mawar kuntum besar dan beraroma disilangkan dengan sejenisnya. Nah, langkahnya adalah silakan antum buat tabelnya ya. Masukkan gametnya B besar, W besar, B besar, W kecil, B kecil, W besar, B kecil, W kecil ya, seperti yang ada di video ya. Tadi kan antum sudah menentukan gametnya, tinggal di
masukkan ke dalam tabel. Nah, bagaimana cara mengisinya? Coba perhatikan tabel pada video ini. B besar, W besar disilangkan dengan B besar, W besar. Nah, tinggal ditulis aja. Jadi ingat, yang ditulis awal adalah huruf kapital, baru huruf kecilnya. Oke? Terus kalau misalkan ada huruf yang sama, tulis dulu huruf yang samanya. Jangan B besar, W besar, B besar, W besar ya, itu salah. Yang benar adalah antum tulis dulu hurufnya apa aja. Ada B sama W. Berarti tulis dulu B sama W. Nah, B-nya apa? Apakah ada huruf kapital atau huruf kecil? Kalau misalkan ada huruf kapital, maka yang ditulis pertama kali adalah huruf kapitalnya, jangan huruf kecilnya. Ingat ya, orang yang mempunyai kekuasaan biasanya meminta yang lebih ya daripada yang tidak memiliki kekuasaan. Oke, seperti itu ya. Perhatikan tabel di atas. Misalkan nih, B besar sama B besar W kecil sama B kecil W besar. Nah, cara menulisnya gimana kalau misalkan disatukan? Caranya adalah tulis dulu jenis hurufnya, ada huruf B sama W. Nah, B di sini ada B kecil sama B besar. Maka yang diutamakan adalah B besar, terus B kecil, W besar, W kecil. Setelah membuat tabel, antum menentukan rasio genotip. Oke? Bagaimana cara menentukan rasio genotipnya? Caranya adalah antum kelompokkan terlebih dahulu. Misalkan ada huruf B besar, B besar, W besar, W besar. Di situ ada berapa? Ada 1, coret ya, biar nggak lupa. Terus B besar, B besar, W besar, W kecil ada berapa? Ada 2, coret. Oke, biar apa? Kenapa coret-coret? Biar antum mudah, biar nggak lupa ya. Terus nih yang kuning, B besar, B kecil, W besar, W kecil ada berapa? Ada 4, coret. Jadi intinya di genotip itu adalah antum harus mencari gennya itu ada berapa ya. Ingat, B besar sama B kecil itu beda ya. Kalau di sini beda ya. Kalau di bahasa Indonesia sama ya. Kalau di biologi beda. Oke, selanjutnya antum menentukan rasio fenotip atau sifatnya. Belum menentukan rasio fenotip, antum harus menentukan dulu sifatnya seperti apa. Contoh, B besar, B besar, W besar, W besar, itu artinya B itu menunjukkan besar, W besar itu menunjukkan beraroma. Sedangkan contoh nih, B besar, B kecil, W besar, W besar, itu kan ada 2 ya, ada B besar, ada juga B kecil. Maka dilihatnya adalah yang huruf kapital. Huruf kapital B itu kan menunjukkan artinya besar. Sedangkan W besar itu menunjukkan beraroma. B kecil itu menunjukkan kecil. W kecil itu menunjukkan tidak beraroma. Contoh, B besar, B kecil, W besar, W besar. B besar, B kecil itu kan menunjukkan besar ya. Ingat, dilihatnya yang huruf kapital. W besar itu artinya beraroma. Jadi intinya ketika huruf besar ketemu huruf kecil, maka yang jadi juaranya itu adalah yang hurufnya kapital. Jadi huruf yang kecil itu kalah. Ya, seperti kehidupan ini ya, ketika kekuasaan ya, punya kuasa, maka yang punya kuasa lah yang menang. Ketika kita tidak punya kuasa atau tidak punya uang atau materi, maka apakah kita bisa menang? Tidak ya. Nah, sekarang bagaimana menentukan rasio fenotipnya? Caranya sama ketika antum menentukan rasio genetip. Ketika ada yang sama, coret-coret ya. Contoh di sini ada besar aroma. Besar aroma ada berapa di sini? Hitung 1 2 3 9. Maka tulis aja 9. Contoh lagi, kecil beraroma. Ada berapa di sini yang warna kuning? Ada 3, coret 3. Terus antum tulis 3. Itu namanya rasio fenotip. Oke? Di perbandingan rasio fenotip, besar beraroma itu ada 9, besar tidak beraroma itu ada 3, kecil beraroma itu ada 3, dan kecil tidak beraroma hanya 1. Intinya adalah ketika antum melakukan atau menghitung persilangan dihibrid, langkah pertamanya adalah tentukan dulu parentalnya. Setelah menentukan parental, tentukan gametnya. Oke, setelah menentukan gamet, silakan antum buat
tabel. Oke. Nah, gamet sendiri ingat ya, huruf B besar sama B kecil itu beda ya, beda tipe ya. Walaupun dalam bahasa Indonesia itu sama, tapi dalam dunia biologi itu berbeda. Oke. Terus selanjutnya, ketika sudah menentukan jenis hurufnya ada berapa, ada dua misalkan B sama W. Tentukan apakah huruf itu kapital atau huruf kecil. Seperti itu, oke. Ketika misalkan nih kalau di hibrid ada B besar, B kecil, W besar, W kecil, maka itu gametnya ada 4. Ada yaitu apa aja? B besar, W besar, B besar, W kecil, B kecil, W besar, W kecil, W kecil. Oke? Nah, kalau di soal itu biasanya menanyakan rasio fenotip sama genotip. Genotip itu dilihat dari hurufnya atau gennya. Kalau fenotip itu dilihat dari sifatnya. Sifatnya itu misalkan bunga ungu, bulat, keriput, terus beraroma, tidak beraroma, itu namanya sifat atau rasio fenotipnya. Oke? Alhamdulillah sedikit mengerti. Nanti diulang-ulang lagi deh biar paham. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.